Shalom, sahabat PWK Immanuel yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat sore, apa kabar sahabat? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Esther Umiati. Kembali saya menyapa sahabat perempuan dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang baik yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami buat kami mengerti dan memahami. Terlebih mampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Nancy. Nancy Matthew berasal dari Amerika. Dia memiliki 7 orang anak. Oleh karena kehidupannya, dia harus berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Hingga suatu ketika, dia benar-benar mengalami permasalahan yang begitu berat. Selain pengalaman menyesuaikan diri di tempat yang baru, dia mengalami permasalahan anaknya yang bernama Thomas Alva Edison yang masih duduk di tingkat SD. Dia dinyatakan oleh gurunya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dia dianggap bodoh, sehingga suatu hari dia sepulang dari sekolah dia membawa surat dari gurunya untuk diberikan kepada ibunya. Dan ibunya membaca dengan teliti, lalu melipatnya kembali surat itu dan disimpannya rapi-rapi. Yang Bu Nancy lakukan, dia berdoa kepada Tuhan, dan pagi harinya dia memeluk anaknya dengan berkata, "Nak, mulai hari ini kamu belajar dengan ibu ya." Ibu Nancy dengan kasih membimbing Thomas Alva Edison belajar firman Tuhan, mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Dan dia melakukan banyak hal untuk mendampingi anaknya. Hingga suatu singkat cerita, bahwa Thomas Alva Edison bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang hebat luar biasa. Melalui perjuangannya yang panjang, dia menjadi penemu lampu listrik yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai saat ini. Hingga suatu ketika ibunya dipanggil Tuhan. Si Thomas Alva Edison ini menemukan sebuah surat, yang ternyata surat itu yang ia bawa sekian tahun yang lalu dari gurunya. Lalu dia baca. Betapa terkejutnya, karena Thomas Alva Edison itu mengerti bahwa isi surat itu adalah Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah karena dia dianggap bodoh dan tidak mampu. Sahabat perempuan yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama belajar dari peristiwa yang dialami oleh Ibu Nancy, yang sudah bisa melewati persoalan yang besar, masa-masa yang sulit, namun Bu Nancy bisa akhirnya mengatasi kesulitan itu, menembus batas-batas ketidakmampuannya, dan membuat Alva Edison yang tadinya dianggap bodoh dan tidak mampu, akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Dengan kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Amin, saudaraku. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan bisa menjadi melewati masa-masa yang sulit kalau kita melakukan 3 hal.
Dan renungan pada pagi hari ini, pada sore hari ini, kami membeli tema hidup menembus batas. Marilah kita akan ikuti langkah demi langkah yang perlu kita lakukan. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali identitas kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah saya dan saudara di dalam Tuhan? Bahwa saya sudah diangkat menjadi anak Allah. Saya sudah diampuni dosanya. Saya sudah dipilih, saya sudah diselamatkan, bahkan dijadikan ahli warisnya. Bukan hanya itu, tetapi kita juga sudah diubahkan. Manusia kita yang lama sudah diganti dengan manusia yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Manusia kita yang lama yang penuh dengan dosa digantikan dengan manusia yang baru, yang sudah diampuni dosanya, diberi semangat baru, diberi pikiran baru, diberi kemampuan baru untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 berkata demikian. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kita sekarang. Mari kita akan terus semangat, karena kita sudah diubahkan. Lupakan masa lalu kita, dan mari kita tatap ke depan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, hiduplah seperti Tuhan. Hiduplah seperti Tuhan Yesus. Dengan kita memiliki hatinya Tuhan. Dengan kita memiliki pikirannya Tuhan. Marilah kita memiliki hati dan pikiran kita seperti pikirannya Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat perempuan, marilah kita hidup dengan hidupnya Tuhan. Marilah kita berpikir dengan pikirannya Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk berpikir dengan pikiran yang benar. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 juga berkata demikian. Efesus pasal yang Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Amin. Sahabat perempuan yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir, mari kita kembangkan potensi diri kita masing-masing untuk menyesuaikan diri seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan juga berjanji kepada kita, Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Apapun yang kita lakukan, Tuhan berjanji akan menolong kita. Jangan pernah takut untuk melakukan perkara-perkara besar, karena Tuhan sanggup memampukan kita untuk melakukan lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan. Ada amin, sahabatku? Perkara yang ketiga, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat perempuan yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semua tahu, kita semua merasakan bahwa kita kaum perempuan ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Selain kita bertanggung jawab mengurus rumah tangga kita masing-masing, kita pun juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menyambut, menyongsong hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia dan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Ada banyak hal yang kita kerjakan, mempersiapkan rumah, mempersiapkan gereja dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Tentu ini menyita pemikiran kita, tenaga kita, bahkan jerbasuki mawobeo, keuangan kita. Yang kalau dengan kekuatan kita sendiri bisa membuat kita itu stres, kita kelelahan. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, marilah kita bersama-sama melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 berkata, Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Bapa kita. Saudara, mari kita akan lakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Lakukan dengan ikhlas apa yang bisa kita kerjakan. Selebihnya Tuhan berjanji akan menyertai kita, akan memampukan kita. Tuhan sanggup mengubah, memampukan kita melakukan sesuatu hal melewati batas-batas ketidakmampuan. Mari kita tetap semangat, kita bersyukur melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara dengan ikhlas, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sukacita, hidup kita menjadi sehat, menjadi berkat tanpa batas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi kuasa-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Mampukan kami untuk kami melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami wanita-wanita yang hebat, yang Tuhan sudah ubahkan untuk melakukan karya yang besar. Mampukan kami melewati batas-batas ketidakmampuan kami yang sering menghalangi kami untuk kami tidak maju. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita sekalian. Betapa panjangnya dan lebarnya, luasnya dan dalamnya, tingginya kasih-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perempuan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam semangat.